sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah minggu ini. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini diambil dari Lukas 19 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sambut firman ini dengan Kidung Jemaat 3, 8, 1 dan 2. Saudara, pujian ini mengingatkan kita kenapa Tuhan itu mau mencari kita, orang-orang berdosa. Dia memberi rahmat kepada kita yang setiap kali terus berdosa. Itulah yang ditemukan oleh penulis syair lagu ini. Dia heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, padahal aku minggu lalu udah tobat, ntar besok ini dosa lagi. Itulah yang membuat dia heran. Dan keheranannya itu didasari oleh kepercayaannya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang diterimanya dalam hidupnya. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1-10, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pujian yang baru saja kami naikkan bersama, bahwa kami menyatakan keheranan kami atas rahmat Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kristus sudi menebus orang-orang yang
hina seperti kami ini. Bahkan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 10 mengatakan bahwa kehadiranmu ke tengah-tengah dunia ini sebagai manusia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau pagi ini kami berada di sini, di rumah-Mu yang kudus ini, kami percaya bahwa Engkau telah mencari kami, Engkau telah menyelamatkan kami, orang-orang yang hilang, orang-orang yang mau berjalan sendiri-sendiri dengan kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk percaya padamu, dan ajarkan pula kami untuk berserah kepadamu. Sebab Engkaulah yang penuh kasih, yang setia, yang penuh rahmat. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1-10, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga melalui pekerjaan Roh Tuhan kami mengerti akan kebenaran firman. Dan Roh Kudus juga kiranya menolong kami agar kami dimampukan melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah mempersiapkan diri untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 1-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Baik-baik ya. Mudah-mudahan saudara yang di pojok di sana tidak silau. Kalau saudara nggak mau silau, saudara bisa pindah di sini. Di sini lebih belum ada matahari. Saudara, saya ingin menyapa juga warga jemaat yang beribadah di rumah. Masih banyak yang beribadah di rumah saudara, padahal sudah diundang untuk datang. Datanglah, karena ibadah sudah diselenggarakan 3 kali. Tetapi ada juga yang masih senang di rumah, jadi saya sapa. Kiranya saudara juga duduk manis, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Atau dimanapun, karena ini streaming ya, dimanapun pemberitaan firman Tuhan ini bisa ditangkap, kepada saudara juga saya ingin menyampaikan salam sejahtera. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati saudara. Saudara, apa yang menarik dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, dari judul saudara sebenarnya belum selesai. Judulnya kan begini, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini yang hilang itu beberapa ya. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Yang seru itu sebenarnya di anak yang hilang itu. Karena di situ ada interaksi yang luar biasa dan kesadaran. Jadi saya pikir ini kok dihilangkan itu ya. Tolonglah nanti saudara ke rumah baca lagi ini, tanggung. Saudara masih bacanya tanggung. Kita akan mendapatkan poin yang betul-betul bisa menolong kita adalah pada kesadaran. Kesadaran anak yang telah menghabiskan harta kekayaannya, kemudian harus berebut dengan babi untuk bertahan hidup. Kejadian seperti itu sekarang ini terjadi, saudara. Banyak keluhan, air mata, penderitaan dan kesusahan terjadi persis seperti itu. Mengabaikan masa di mana Tuhan memberikan anugerah, tetapi melupakan Tuhan ketika kemakmuran itu tiba. Dan akhirnya didatangkanlah COVID-19, baru berantakan semua. Itu masih sedikit, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar kebenaran yang berikutnya. Ayat 1 mengatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Pertanyaannya, kenapa pemungut cukai dan orang-orang berdosa, saudara? Kenapa bukan mereka yang selama ini ada di bait Allah, yang berjubah putih seperti saya, yang selalu tutur bahasanya itu kalem, sopan, dan lembut? Kira-kira begitulah. Kenapa bukan orang-orang yang seperti itu yang mencari Yesus? Dan sebagaimana kita ketahui, saudara, ada friksi-friksi, ada kelompok-kelompok, saudara, dalam masyarakat Yahudi itu. Golongan Farisi dan Saduki itu adalah orang-orang yang paling suka kalau melihat kesalahan orang lain. Paling demen ya. Dia puas banget kalau orang itu bermasalah, jatuh dalam dosa, dan dapat hukuman.
dalam bahasa Bali ada bahasa begitu, kadang-kadang cek panggen bau cek madakang nas panglung pangkelebuk madakang, biarkan saja, biar dia jatuh, biar dia mampus, biar dia sekarat, jelema beler, orang yang gak beres, orang yang jahat. Ada kadang-kadang ungkapan seperti itu. Dan inilah tipikalnya orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Ayat 2 dikatakan begini, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam konsep orang Farisi dan ahli Taurat itu, kalau orang yang tidak taat kepada firman, orang yang berdosa itu harus disepekang, harus dicuekin, harus dihukum, harus diabaikan, tidak usah diurus. Kenapa nggak usah diurus? Salahnya sendiri. Dia melakukan dosa dan menikmati dosanya. Giliran dia sekarang susah, biarkan saja. Nggak usah diurus, biarkan saja. Saya pernah, saudara, menghadapi banyak masalah dalam pelayanan saya. Suatu saat saya datang sama pimpinan saya, ya, kemana lagi? Datang ke pimpinan saya, dan saya tanya, kenapa ya persoalan di jemaat itu begitu berat? Santai aja dia, saudara. Dia bacakan kitab Wahyu kepada saya. Saudara nanti cari pasalnya. Dia bacakan kitab Wahyu, biarkan yang berbuat jahat berbuat jahat. Pang gitu. Dan orang yang berbuat baik berbuat baik. Sudah ada di Alkitab. Udah tegan mekejang masalahnya orang. Jangan dipikul semua, atau jangan dipikirkan semua masalahnya orang yang akan membuat kau tidak bisa tidur dan matamu bengkak gitu ya. Dan mulai saat itu sudah memang mata saya mulai, tadinya tuh bagus ini, tapi mulai menggelembung sebelah dan kok tidak seimbang gitu, lama-lama menggelembung lagi. Nah, sekarang ini sudah begini, tak bisa diapa-apain. Pak Gus Dur juga begitu ya, Pak SBY juga begitu. Mungkin dia terlalu berat mikirnya. Jadi saudara, ada memang tipikal orang yang berpikir praktis, tidak usah susah. Sudah ada ketentuan dalam Alkitab. Tetapi kalau kita lihat akan sikap Yesus, berbeda, saudara. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah menyerah. Sekalipun sebenarnya yang ditolak itu dia. Apa yang dia katakan ini tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu adalah menceritakan tentang dirinya sendiri yang mengalami penolakan, yang mengalami penganiayaan, yang mengalami sikap mendua, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dihina. Dan sikap seperti itu, saudara, hidup di tengah-tengah masyarakat kita dan di tengah-tengah jemaat kita. Ketika saya masuk di sini, belum apa-apa, saudara, sudah ada semacam ingatan kayak gini, jangan terlalu beri perhatian. Di sini tuh biasa orang ngeles, pura-pura susah lah, pura-pura sakit lah, pura-pura ini itu, tidak usah beri banyak perhatian. Nah, giliran saya ke
satunya itu yang dianggap tidak usah diperhatikan. Ya kami begini karena akses tidak ada. Kemiskinan itu saudara terjadi di salah satunya di samping karena alam, karena kemiskinan struktural, tapi juga akses tidak ada. Disamper semua habis gitu ya. Dan membuat mereka menjadi melarat. GKPB saat ini sedang mengusung satu tema menjadi gereja pembawa keadilan. Dan ini bukan dilakukan oleh GKPB saja, semua gereja di dunia ini mengemban tugas akan hal itu. Bagaimana keadilan itu bisa terjadi di dalam kehidupan gereja dan di dalam kehidupan masyarakat. Yesus Kristus di dalam perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan ini juga sebenarnya membicarakan itu. Bisakah orang bersikap adil? Misalnya ada 99 ekor ya yang berbuat baik, domba yang baik, tapi 1 ekor yang hilang. Lantas tuannya ini mencari, masa nggak boleh? Kan boleh toh. Begitu juga orang ya, di sini tentang dirham itu menarik saudara. Ini saya belum eksplor lebih dalam. Tentang dirham itu, ini kan mata uang logam perak ya. Dalam mata uang Israel kuno, saya kira sampai hari ini juga ya, di Indonesia sempat ramai juga tentang dirham dan dinar. Itu dinar dan dirham. Dinar itu adalah mata logam koin dalam bentuk koin itu yang dibuat dari emas. Bisa 100% emas, bisa separuhnya, bisa sekian. Itu dinar. Kalau saudara googling sekarang ini antara dinar dan dirham di per hari ini ya, dinar itu ekuivalen dengan 4 juta rupiah kurang lebih. Sedangkan dirham itu kalau dirupiahkan kurang lebih 73.000 rupiah per 1 logam dirham. Ada nilainya saudara. Cuma dalam perumpamaan ini disebutkan perempuan. Jika perempuan memiliki dinar kemudian hilang 1, masa tidak dicari itu? Kalau dia punya 100, ada 99 masih ada, 1 dirham hilang, masa nggak dicari? Ini ada yang menafsirkan sebenarnya dirham yang dimiliki oleh perempuan ini sudah dalam bentuk bukan koin lagi, tapi bisa jadi sudah menjadi pin ya. Kan ada di Bali itu kancing emas. Ya, saudara mungkin kalau zaman-zaman dulu kita lihat ada gigi emas. Ih, kuning giginya itu. Karena gigi emas itu. Orang-orang kaya zaman dulu tuh tidak cukup dia menyimpan emasnya di mana, tapi dibawa di giginya, gigi emas. Kemudian juga dalam pesta-pesta tertentu, ini yang tua-tua pasti tahu, pesta-pesta tertentu tuh ada kancing emas. Orang menikah atau orang apa tuh akan dikeluarkan semua itu. Seorang penafsir mengatakan perkiraannya itu dirham ini adalah dirham yang sudah dalam bentuk koin yang bisa juga cincin ya, yang dipakai aksesoris itu. Itu sayang banget kalau hilang. Ya, kalau sudah seperti itu keadaannya, itu kalau hilang harus dicari sampai ketemu. Dan kalau ketemu, dia akan mengundang tetangga-tetangganya. Dirhamku yang hilang sudah ketemu, mari bersukacita dengan aku. Saudara-saudara, ini sebenarnya mau menggambarkan betapa sayangnya Tuhan. Itu sebenarnya mau dikatakan oleh Yesus, betapa sayangnya Tuhan kepada manusia ciptaannya. Sekalipun dia berdosa, sekalipun dia lemah,
sekalipun berulang-ulang kali dia melakukan kesalahan, anugerahnya masih ada. Dari mana kita tahu, saudara? Dari cara pengampunannya juga. Kan ada pertanyaan, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni kesalahan orang? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? No. 7 kali 7 kali 7 kali. Kali aja tuh. Berapa itu? Berapa kali? Tidak terbatas. Kalau cara pengampunannya begitu, anugerahnya juga sama. Bahkan lebih besar. Di sini Yesus ingin memberikan pengajaran untuk tidak menghakimi orang lain. Untuk tidak cepat-cepat menilai orang itu dari segi keburukannya, dari segi kejelekannya. Ada firman lain mengatakan, selumbar di mata orang kau lihat, tapi balok yang ada di matamu kamu gak bisa lihat. Ini ingin menegaskan sedikit saja kesalahan orang lain, kita ungkit sedemikian rupa, tetapi besar pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, besar anugerahnya, atau besar kesalahan yang ada pada kita, kita gak bisa lihat. Hari-hari ini, saudara, dunia dipenuhi oleh hal-hal seperti itu. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan ingin mengajak warga GKPB dan simpatisan, saudara yang hadir pada pagi ini, saudara yang mendengar berita ini di tempat saudara masing-masing, mari kita melihat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan cepat-cepat menilai dan menghakimi orang lain, seolah-olah kita paling benar, paling suci, paling kudus, paling baik. Sama sekali tidak. Tuhan tetap sayang kepada yang satu orang ketimbang mereka yang 99 tidak memerlukan pertobatan. Sorga akan bergembira, malaikat-malaikat akan bergembira kalau ada satu orang yang sadar akan pelanggarannya, yang sadar akan kehilafannya, yang sadar akan dosa-dosanya, berbalik kepada Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang mencari Yesus adalah orang-orang yang memiliki kesadaran. Pemungut cukai dituduh orang yang sudah memeras, mengambil melebihi dari sepatutnya. Tetapi kalau kita fair menilai, saudara, fair melihat sistem cukai ini, apa salahnya mereka? Mereka nggak salah. Kan pada saat itu pemerintah Roma taunya hanya ada upeti, ada setoran. Oleh karena itu wilayah-wilayah yang di wilayah kerajaan Roma, termasuk juga di Israel dan daerah lainnya, itu diberlakukan cukai. Dan itu dijual bebas. Siapa yang pengambil tertinggi dia yang menang. Orang yang menang ini ya dia ambil, dia tarik. Dan ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena kecenderungan menariknya itu mungkin tidak ada tempo, kayak debt collector begitu ya, bayar utangmu, kalau enggak bahaya kamu. Mungkin begitu barangkali, sehingga pemungut cukai enggak disukai. Tetapi pada saat Yesus datang, orang-orang yang dianggap pemeras, tidak jujur dan sebagainya, ini memiliki kesadaran. Dan kesadaran itu diungkapkan oleh seorang pemungut cukai yang mengundang Yesus. Tuhan, kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Ada kesadaran, saudara. Dan Yesus menghargai mereka.
Tetapi penghargaan Yesus ini tidak disukai oleh ahli-ahli Taurat. Ini berbalik kepada kita, saudara. Jangan sampai nanti misalnya majelis melayani, itu aja dijongkokin. Itu misalnya. Pernah dulu ada, saya baru kesini sudah diingatkan. Ini udah nangkring hampir setahun loh. Nama ini didoakan terus. Ya karena setahun sakitnya gak sembuh-sembuh. Muncul-muncul lagi. Dan sakitnya terlalu banyak. Oh, ini udah 2 bulan ini. Oke, habis itu kita bikin rule. Baik, kalau begitu nama yang nangkring di warta liturgi untuk didoakan maksimum 2 minggu. Habis itu sekarang kan hampir nggak ada lagi. Yang sakit mungkin masih banyak yang sakit. Setelah saya selidiki memang sakitnya banyak. Ya ininya sakit tahun ini, habis itu bulan ini ininya lagi sakit. Habis itu ini lagi. Makanya namanya terus muncul untuk didoakan. Orang nggak senang. Ya saya katakan kalau memang masih sakit, kenapa Anda keberatan? Anda mau seperti dia? Tidak mau. Nah oleh karena itu saudara, poinnya adalah jangan kita iri hati. Kalau misalnya pendeta, majelis, siapapun memberi perhatian kepada yang perlu diperhatikan. Kayak kemarin tuh beras ada persoalan. Entah karena pertanyaannya datar atau iri, tetapi menjadi sensitif. Karena kita katakan kalau beras sudah habis, saya sampaikan. Dan timbul kesadaran, orang membawa beras, mempersembahkannya. Dan setelah itu saya katakan sudah ada 120 kilo, silahkan ambil. Nah orang mengambilnya, karena memang betul nggak punya beras. Setelah ditentengnya di jalan, diketemulah, pengkudanya Mak Bas. Ditanya dia, udah berapa kali ambil beras? Rupanya ada juga yang usil, suka ngitung orang. Dan akhirnya dia bilang sama saya, Pak, jani ke cepoknya Mak Bas. Habis itu saya udah nggak mau. Kenapa? Saya ditanya, berapa kali sudah ibu ambil beras di gereja? Ya saya katakan selama ibu belum punya dan stok masih ada di gereja, silakan ambil. Karena untuk itulah disediakan. Tetapi ada juga yang memberitahu jangan, nanti mentalitasnya down. Ya, down yang sudah mengambil, down yang memberi. Saya bilang, saudara, dalam setiap pelayanan selalu ada challenge. Tetapi kita tidak boleh mundur dari situ. Yang dipentingkan adalah ketulusan hati. Si pemberi tulus, saya ikhlas. Mau berapa kali diambil, saya nggak mempersoalkannya. Sejauh dia masih butuh. Begitu juga saya berpikir secara sederhana. Kalau orang itu berkecukupan, kalau orang itu mampu, pasti dia tidak akan ngambil. Mungkin kalau bisa dia akan memberi. Pikiran saya seperti itu. Jadi jangan sampai, saudara, terjadi sikap-sikap yang mirip dengan orang-orang ahli Taurat ini. Ketika Yesus melakukan pelayanan kepada orang-orang berdosa, merasa nggak senang. Dan mereka bersungut-sungut. Poin terakhir, saudara, ingatlah introitus tadi bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus seringkali mengidentifikasikan dirinya sebagai anak manusia. Dan memang dia adalah manusia 100%. Dia datang untuk menyelamatkan. Kita harus tahu, warga jemaat harus tahu bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Pertama, ya saudara dan saya sudah terlebih dahulu diselamatkan.
Dan oleh karena itu mari kita juga meneladani apa yang Yesus lakukan. Memiliki olas asih, memiliki belas kasihan dalam hidup kita. Kita tidak menghukum mereka yang bersalah atau yang dituduh bersalah. Kita tidak menghambat orang untuk berkembang, untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Kita tidak perlu bersungut-sungut dalam pelayanan kita. Hari ini akan ada pemilihan penatua, penginjil dan diakan. 5 bulan saudara, mereka sudah digodok. Masuk keluar, final. Tidak ada lagi. Dan akhirnya memang itu kemurnian hati, kesiapan hati untuk melayani Tuhan. Ini harus didukung. Supaya apa saudara? Supaya semua orang akan mengerti betapa dalam, betapa cintanya Tuhan kepada umatnya. Kita jangan membatasi kalau orang bertobat itu datang kepada Tuhan. Kita jangan menghalangi kalau orang ingin melayani sesamanya dengan tulus. Kalau Tuhan mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu juga artinya bagi semua pengikut Yesus, semua orang-orang percaya juga harus mencari saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang masih hidup di dalam kegelapan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu doa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, calon majelis jemaat, kami undang untuk ke depan. Saya ulangi lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, calon majelis jemaat, saya undang untuk ke depan. Silakan. Ya, untuk mempersingkat waktu, nama-nama tidak dipanggil, tidak disebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah calon majelis jemaat periode 2021 sampai 2025. Ada yang
lama melanjutkan karena waktunya masih bisa, tapi ada juga yang baru masuk di dalam struktur kemajelisan. Untuk menjadi jelas di hadapan saudara-saudara semua, saya bacakan dulu apa yang ada di dalam tata gereja GKPB, khususnya bab ke-17 tentang majelis jemaat. Majelis jemaat adalah badan yang dilantik oleh MSH atau pendeta yang ditunjuk oleh MSH untuk mengurus dan melayani suatu jemaat. Jadi beliau-beliau ini akan mengurus dan melayani. Jadi dua stressing kata poin di situ ya. Ngapain kau ngurus-ngurus saya? Gitu ya. Ya memang karena dia punya mandat untuk ngurus. Jangan urusin saya, urusinlah urusan sendiri. Tidak bisa begitu. Jadi ini akan mengurus dan melayani. Melayani nanti akan memberitakan firman Tuhan, berdoa, menyanyi dan sebagainya. Di situ nanti berkaitan melayani. Pasal 85, majelis jemaat terdiri atas pendeta, penatua, penginjil dan diaken. Oleh karena itu nyambung ke pasal 2 di bab 17. Bab 17 berbunyi demikian, penatua. Penatua dipilih dari dan oleh anggota jemaat yang sudah sidi. Kemudian pasal 69, penginjil dipilih dari dan oleh anggota jemaat yang sudah sidi. Pasal 72, diaken dipilih dari dan oleh anggota jemaat yang sudah sidi. Hanya jemaat yang sudah sidi yang diperkenankan memilih mereka. Jadi pilihan hari ini saudara adalah pilihan penatua, penginjil dan diaken. Bagi saudara-saudara yang sudah sidi, tolong jangan pulang. Ibadah pertama itu seru banget loh saudara. Jadi tadi begitu selesai ibadah pertama, mereka langsung ke bawah. Mereka duduk, mereka antri, tertib sekali dan indah sekali, indah banget. Saya diingatkan oleh seorang warga di sini lewat WA tadi malam, jangan seperti tahun lalu. Formulir dibagikan, orang yang belum sidi, orang yang tidak jelas ikut memilih. Gitu. Oke, itu catatan, tidak apa-apa. Kita sudah memperbaikinya hari ini. Nah oleh karena itu saudara, saya hitung dulu. Semestinya ada 19, jadi Pak Pras ada di bawah ya. Jadi ada 19 nanti yang dipilih. Pak Pras bukan ya? Anda lagi. Bu Emi. Oh ya. Jadi ada 18 yang di sini, ada 19 yang dipilih. Saudara perhatikan, kalau Bapak ini saudara pandang pintar menyampaikan firman Tuhan dan wibawanya itu keren banget, pilihlah dia. Atau ibu ini, bapak atau ibu ini, saudara pilih dah dia jadi penatua. Seorang penatua itu harus berwibawa. Ya, itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini suka memberi Bapak ini. Ibu ini suka memberi. Dia memberinya dengan tulus. Pilihlah. Beliau-beliau itu menjadi diaken. Karena ketentuan diaken itu adalah akan melayani jemaat dalam berbagai keperluan mereka yang sakit, yang perlu beasiswa, yang perlu topangan-topangan yang lain, itu semua terkait dengan diaken. Tapi kalau selama ini saudara mengenal yang berdiri di depan ini memang dia tidak kenal waktu, selalu hadir dalam doa, dalam pemberitaan Injil, memberitakan firman Tuhan. Kakinya ringan, telinganya juga begitu. Begitu dia dengar di situ ada orang yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, dia datang dan dia memberitakan Injil. Pilihlah itu menjadi penginjil-penginjil.
untuk memberitakan Injil Tuhan dengan sopan dan santun, bukan dengan provokasi, iming-iming, dan berbagai kata-kata yang tidak rohani. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mulai melaksanakan tata gereja sesuai dengan bab ke-17 dan juga bab yang ke-12 tentang jabatan-jabatan gerejawi. Pilihlah mereka. Nanti setelah itu giliran kami, giliran saya berdua dengan Ibu Pendeta akan menentukan siapa yang menjadi sekretaris, bendahara, dan juga wakil ketua jika diperlukan. Tetapi kalau kami berdua, kami tidak memerlukan wakil ketua. Cukup sudah ada ketua dan wakil ketua, saya dengan Bu Pendeta Paulina. Yang saya butuhkan adalah mereka yang menjadi sekretaris dan bendahara, dan juga yang akan mendampingi bidang-bidang kategorial dan juga bidang-bidang yang akan kita bentuk bersama. Struktur kemajelisan akan ditentukan oleh ketua majelis. Jadi saudara, hari ini pilihlah penatua, penginjil, dan diaken. Mereka sudah diproses oleh Tuhan, betul-betul diproses. Saya melihat bagaimana ketulusan hati mereka, kesiapan mereka, pengabdian mereka. Giliran saudara memvote mereka untuk menempatkan menjadi penatua, penginjil, dan diaken. Dan saudaraku yang 19 ini, terima kasih saudara betul-betul telah menjalani proses seleksi. Yang kita cari sebenarnya 21 dari kurang lebih 230 kepala keluarga yang ada di sini. Mencari 21 sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi begitulah kata Alkitab, ladang sudah menguning, tapi pekerja itu sedikit. Karena sedikit, ya, yang kita cari 21 kita dapatnya 19, saya jadikan semua. Jadi jangan berpikir di sini nanti ini ada yang tidak jadi, sudah jadi saudara. Karena dari segi pencalonan yang kita cari itu tidak memenuhi. Mudah-mudahan nanti 4 tahun lagi kan berbeda situasinya. Kalau kita cari 21, ada calonnya 50, nah itu baru keren, baru dipilih betul. Tapi kalau sekarang ini yang kita cari 21 maksudnya 19, jadi semua. Jangan disalahkan, kan begitu. Karena berbahagialah saudara, nggak ada saingan. Jadi saudara-saudara yang di depan ini nggak ada saingan, nggak ada kompetitor. Saudara telah dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi get ready melayani dengan sukacita. Saudara, kita kasih aplaus dan dukungan kepada mereka. Saya coba mengingat nama mereka karena saya juga baru ya. Dari sebelah kanan saya ini Bapak Nyoman Triarjana, Bapak Yusuf Saluhu, Bapak Dut Rai, Pak Fernando Tapea, Bapak Horas Simbolon, Ibu ini Nona paling cantik ini. Saya malah lupa nama dia. Nanti sebentar. Yohan ya. Jadi Yohan, kemudian Ibu Imelda, kemudian Ibu Ratna, kemudian Ibu Melgori, kemudian Nyoman Christian, kemudian Pak Franco Ray, kemudian Pak Simon, Pak Walu, Pak Timotius Billy, Pak Ketut Sudiarte, kemudian Bu Nancy, Pak Goliat Gagah Perkasa, kemudian Pak Agustinus Tambunan. Ya. Terima kasih saudaraku, silakan duduk kembali ke tempat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minta waktunya sejenak untuk membacakan agenda pelayanan seminggu ke depan dan warta jemaat. Yang pertama, agenda pelayanan minggu ke depan, kita mulai dari hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Di situ ada latihan song leader untuk persiapan ibadah hari Minggu.
jam 15, tempat di ruang ibadah lantai 1. Dan yang kedua ada kelas katekisasi jam 16 di ruang wedding lantai -2, dilayani oleh Bapak Pendeta Eminga Suama. Yang ketiga ada ibadah kaum Bapak PB Krista Winangun, akan dilaksanakan jam 19 di ruang Bukit Saitun lantai -2, pelayan firman Pendeta Paulina J. Dangga, liturgos Bapak Jupri Lakapu. Untuk hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 kembali ada latihan song leader di jam 15 di ruang ibadah lantai 1. Dan ada yang kedua ada Youth Fellowship jam 18.30 di ruang Bukit Saitun lantai -2, pelayan firman Saudara Sony, liturgos Saudara Fian dan Jeremy untuk dapat diperhatikan. Warta jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat dilihat atau dibaca di WA Group yang sudah dikirimkan ke wilayah masing-masing. Di sini saya akan membacakan poin-poin tertentu saja. Yang pertama ada ucapan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh penata layanan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Poin kedua, pelayanan baptisan anak dan penubuhan iman. Pelayanan baptisan Ananda Rian Samuel Javender Kyuk dan penubuhan iman Ibu Winda Kristianti akan dilayani pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dalam ibadah kedua pukul 8 WITA. Yang poin ketiga untuk pemilihan Majelis Jemaat GKBG 2A, saya harap jemaat ikut partisipasi dalam pemilihan habis ibadah pada pagi hari ini. Poin keempat, pernikahan massal akan dilaksanakan pada bulan September 2021 dan konseling pernikahan akan dimulai Juli 2021. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kantor sekretariat gereja. Poin keenam, janji iman jemaat. Kartu janji iman jemaat bertujuan untuk pelunasan cicilan dana pinjaman untuk renovasi gedung gereja di Bank BPR MBM. Kartu sudah tersedia di kantor sekretariat gereja atau melalui majelis jemaat. Dapat diambil setiap hari Minggu jam kerja. Janji iman tersebut sebagai komitmen kita sepanjang tahun 2021. Untuk laporan keuangan, sekali lagi kami informasikan dapat dilihat di WA grup wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doa. Yesus penebus
Bapa, kami bersyukur untuk Indonesia yang kuat, yang luas, yang jaya. Kami bersyukur untuk Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota dan bupati, para camat, kepala desa dan lurah, dan para pimpinan-pimpinan di lingkungan di tingkat paling bawah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua, karena mereka telah mengabdikan diri kepada Tuhan. Berkati TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga semua para petinggi-petinggi kami, BNN, KPK, yang bekerja sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dan juga memberkati segenap keluarganya. Kami berdoa juga untuk pelayanan Gereja Tuhan GKPB di Pulau Bali ini. Kami bersyukur di masa pandemik ini, pelayanan gerejamu, baik yang dilakukan di kantor sinode, di departemen-departemen, yayasan-yayasan, dan juga di jemaat-jemaat, dapat berjalan dengan baik karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Pak Bishop, Pak Sekum, dan Pak Bendahara yang sudah dipilih untuk melayani Tuhan dalam periode ini. Kiranya kasih setia Tuhan juga menyertai dan memberkati para pendeta dan vikaris dan seluruh majelis jemaat di GKPB di dalam pelayanannya. Akhirnya kami membawa jemaatmu di sini, jemaat GKPB Bukit Doa. Yang pertama adalah bagi saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang berulang tahun dari tanggal 20 Juni sampai 26, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, yaitu yang berulang tahun Ananda Alvano Welempati Tunu, saudari Nitra Misa, dan saudara Romeo Silaban. Vikaris Julius Jepri Lumansik, saudara Junita Marlin Ananda Tanto Wijaya Kusuma, Bapak Penatua Timotius Billy, Bapak Yafed Manggi Teju, Ananda Olivia Haruka Yohanes, Ibu Yestini Marlise Nakamnanu, saudari Yunita Moto Dapa, dan Ananda Michelle Nanda Ana Diha. Kiranya Tuhan memenuhkan sukacita di hati anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami juga berdoa bagi ulang tahun pernikahan tanggal 23 Juni Bapak Sarwono dan Ibu Siti Asiah. Untuk tanggal 24 Juni Bapak Nyoman Kristian dan Ibu Niluh Payasini. Tanggal 25 Juni Bapak Wahyu Sucitra dan Ibu Niputu Krishna Ariwati, dan Bapak Paulus Sumartono dan Ibu Albertina Manu. Tuhan penuhkanlah sukacita bagi saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun pernikahannya. Bagi yang berulang tahun, baik tambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan yang hadir pada saat ini, yang tidak tertulis di sini, kami juga doakan kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan memberi sukacita di hati mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Damos yang ibundanya telah Tuhan panggil menghadap Bapa di surga. Hari ini Ibu Damos merencanakan untuk berangkat ke Sumatera Utara. Kiranya Tuhan akan menyertai beliau dalam perjalanan, memberi kelancaran dalam proses pembelian tiket, rapid test, dan juga berbagai keperluan lainnya dalam perjalanan. Biarlah kiranya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, Ibu tiba di Sumatera Utara, di kampung halamannya dengan keadaan selamat, bertemu dengan semua saudara. Tuhan menghiburkannya, Tuhan memberikan kekuatan. Demikian juga untuk Pak Agustinus yang akan menjagai anak-anak di Bali, Tuhan juga tetap
menghibur dan memberikan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa bagi pemilihan penatua, diaken dan penginjil hari ini. Inilah baru pertama kali kami melaksanakan tata gereja GKPB, di mana kami memilih penatua, penginjil dan diaken. Dalam pemilihan pertama yang kami lihat setelah ibadah jam pertama berjalan dengan lancar dan tertib, mengikuti protokol kesehatan. Kiranya pemilihan yang dilanjutkan di seusai ibadah ini juga akan dapat berjalan dengan baik. Persiapkan hati saudara-saudara kami, dimanapun mereka ditempatkan oleh jemaat, mereka akan menerimanya dengan sukacita. Karena kami percaya itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Bapak, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan kami ke depan. Sekiranya ada yang sakit di antara kami, kiranya Tuhan menyembuhkan. Ada saudara-saudara kami yang merencanakan untuk menjual rumahnya untuk suatu bisnis atau masa depan yang lebih baik. Tuhan kiranya menolong sehingga akan ada pembeli, sehingga apa yang direncanakan oleh sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami akan dapat berjalan karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa syafaat kami dan syukur kami Bapa yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya kita memberikan persembahan. Saya juga sampaikan Bapak Ibu harus tetap menjalankan protokol kesehatan di dalam memberikan persembahan. Landasan firman dalam persembahan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab kita kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita naikkan NKB 199 baik 1 dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terulang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihnya pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
berdiri. Kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita. Bapa yang di sorga, yang kami sembah, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa, atas kasih sayang-Mu Bapa, atas keselamatan dan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga pada saat ini kami bisa menikmati semua itu Tuhan. Itu karena kasih sayang-Mu Bapa. Bapa, pada hari ini kami membawa persembahan karena Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan yang kami bawa. Ada persembahan perpuluhan, ada persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga apa yang kami bawa layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk tetap berdiri, mari kita naikkan nyanyian pengutusan dan berkat, yaitu KJ 376 baik 1 dan 4. Dia di aku saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Nya. Aku ingin Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam sengsara, karena janji-Mu teguh. Aku dapat suri dan Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara, pujian ini mengatakan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan penuh, ikutlah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sudah nyimak, silakan. Ibadah sudah selesai. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.